Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang step-step atau langkah-langkah dalam kita melakukan pengoperasian mesin listrik industri. Jadi sebenarnya ada SOP-nya pada saat kita melakukan pengoperasian. Nah itu ya, kita harus memahaminya dulu. Jadi intinya sebelum melakukan pengoperasian mesin tersebut, kita harus memahaminya dulu kapan, di mana, kapan, minimal perangkat-perangkat pada mesin tersebut, perangkat stop, perangkat start, perangkat stop, dan sebagainya. Nah itu ya. Nah di sini ada 3 tahapan dalam melakukan suatu pengoperasian daripada motor tersebut. Pertama adalah starting. Nah di sini adalah starting. Ini bisa lihat pada gambar. Nah, ini gambarnya. Pada saat kita melakukan starting itu ada beberapa rangkaian kontrol. Apakah dia harus menggunakan rangkaian langsung atau kita buat suatu rangkaian kontrol yang mengatur starting motor tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya mesinnya terlalu besar, jadi gini, mesin kurang dari 5 kW atau 4 kW itu kita bisa menggunakan rangkaian langsung, direct online namanya, rangkaian kontrol direct online atau DOL, itu ya. Nah itu kita bisa menggunakan rangkaian tersebut. Nah tapi kalau di atas dari 5 kW itu kita harus membuat suatu rangkaian starting. Nah, kita harus membuat suatu rangkaian starting. Nah, banyak sih metode-metode yang digunakan atau rangkaian-rangkaian yang digunakan untuk membuat suatu rangkaian starting. Itu contohnya rangkaian start delta. Nah, itu juga, atau kita bisa menggunakan auto transformator, atau bisa menggunakan alat yang namanya variable speed drive atau VSD, atau bisa menggunakan stop starter. Nah itu juga, itu suatu rangkaian untuk memulai jalan suatu motor atau rangkaian starting. Nah itu tergantung dari kebutuhan lah. Nah itu kalau tidak terlalu besar kita bisa menggunakan tidak perlu menggunakan rangkaian starting, kita langsung menggunakan rangkaian direct online. Nah itu ya. Itu kita pengoperasian pertama adalah mulai starting. Nah pengoperasian kedua itu adalah running. Jadi pada saat kita starting itu memang arus yang diperlukan untuk memulai memutarkan motor listrik itu kecil. Jadi gini, motor listrik ini pada waktu memulai menggerakkan impellernya atau porosnya, dia memerlukan listrik yang besar. Karena apa? Yang namanya motor listrik itu berputarnya akibat terjadinya medan magnet. Nah, itu ya, terjadinya medan magnet. Jadi medan magnet itu dihasilkan dari listrik. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk memulai memutarkan motor listrik, nah medan magnet yang diperlukan itu membutuhkan listrik yang besar. Nah itu ya. Itu. Kalau mesin kapasitasnya mesin yang besar, medan magnetnya besar, listriknya juga besar. Nah, karena apa? Sehingga apa? Kita perlu suatu rangkaian starting. Rangkaian starting ini dia sebenarnya untuk sebagai trigger atau memulai memutarkan saja, memulai memutarkan poros atau impeller mesin tersebut. Sehingga apa? Medan magnet yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar, listrik yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Nah, sehingga start awal lah, memutarkan awal. Nah itu. Tapi berjalan dengannya perputaran itu, misalnya startingnya kita bikin 1 menit. Begitu dia lepas dari 1 menit, begitu motor tuh udah mulai stabil, dia akan berpindah menjadi running. Nah, makanya
di situ ada rangkaian start, ada rangkaian delta. Nanti kita akan bahas di situ. Rangkaian start itu rangkaian yang untuk memulai mesin itu bekerja. Nah, setelah rangkaian start baru masuk ke rangkaian delta. Nah, rangkaian delta ini adalah rangkaian untuk running. Jadi grafik daripada motor saat awal itu bekerja sampai running, pertama motor itu bekerja harusnya akan naik terus setelah seirama dengan waktu arus itu akan turun dan datar. Nah, posisi datar inilah posisi running. Jadi pada posisi naik itu starting, turun sedikit baru flat. Nah, itulah posisi posisi running. Jadi arus yang mengalir pada running itu secara bertahap akan turun ke posisi arus normal. Nah, itu posisi running. Nah, ini posisi running atau berputar. Ya. Terus yang berikutnya adalah posisi stopping. Sama posisi berhenti juga kita harus membuat suatu rangkaian juga. Jangan sampai pada saat kita memberhentikan motor tersebut itu langsung berhenti mendadak. Nah, itu juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan daripada motor tersebut. Nah, kita bisa lakukan atau membuat suatu rangkaian pengereman. Rangkaian pengereman itu bisa menggunakan jadi ada suatu rangkaiannya sendiri ya. Nanti akan kita bahas pada materi khusus, atau kita akan bisa menggunakan VSD. Nah, VSD ini enak ya, lengkap deh ya. Jadi startingnya bagus, runningnya bagus, stoppingnya juga bisa dikontrol sehingga awal putarnya bagus, stoppingnya juga dia secara perlahan dia berhentinya. Itu atau bisa menggunakan juga soft starter. Nah, artinya apa? Tahapan pengoperasian motor itu mulai jalan, starting, running, stopping.